kita yaitu biskuit di Indonesia itu masih banyak yang mengandung 365 kalori, 8,9 gram protein, 1,3 gram lemak, dan 27,3 gram karbohidrat. Itu pernyataan masalahnya. Kita masalah biskuit tidak sehat mengancam kesehatan anak-anak Indonesia. Biskuit yang tidak sehat mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi. Jadi dampaknya biskuit yang tidak sehat mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi itu dapat menyebabkan penyakit obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan kerusakan gigi. Masalah industri, masalah yang dipecahkan. Mungkin harus kita melihat Indonesia kurang mengandung gizi seimbang. Banyak biskuit mengandung lebih banyak gula, tepung, dan lemak trans, namun rendah serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk kesehatan. Konsumsi biskuit berlebihan berdampak negatif pada pemenuhan kebutuhan gizi, terutama bagi anak-anak. Untuk data pendukung, biskuit Indonesia mengandung 365 kalori, 8,9 gram protein, 1,3 gram lemak, dan 77,3 gram karbohidrat. Untuk sumbernya CNN Indonesia 2024. Untuk area sendiri makanan, untuk industrinya pertanian dan pengolahan pangan, untuk domini pengolahan dan pengemasan pangan. Untuk analisis masalah yang pertama, stakeholder sangat pengaruh. Anak-anak paling terdampak resiko kekurangan gizi dan obesitas meningkat. Orang tua perlu waspada. Pilih biskuit rendah gula dan lemak. Kesadaran konsumen dan literasi gizi penting. Produsen, pembuat kebijakan, dan peneliti juga berpengaruh. Untuk dampak bagi stakeholder, kurangnya gizi seimbang pada biskuit, dampak buruk pada kesehatan anak-anak, kekurangan gizi, obesitas, gangguan perkembangan kognitif. Orang dewasa juga berisiko terkena penyakit. Untuk penyebab masalah, kebiasaan mengkonsumsi biskuit sebagai camilan praktis dan iklan mengajak anak-anak tanpa menekankan kesehatan, membentuk budaya konsumsi biskuit yang kurang sehat. Regulasi yang melonggar, standar gizi biskuit, dan iklan yang memperparah masalah. Untuk hubungan anggota atau kelompok, sebagai mahasiswa bisnis profesional, kami ingin menciptakan sistem pangan berkelanjutan dengan akses makanan sehat dan terjangkau, mendorong produksi biskuit bergizi tinggi dan efisiensi. Rantai pasar adalah solusi yang selaras dengan keahlian kami. Kami ingin membangun industri makanan yang bergizi dan aman untuk konsumsi. Masalah dari produsen kita sendiri yaitu sasaran utamanya di anak-anak usia 1-12 tahun, dan orang tua adalah segmen pelanggan utama kami. Dan untuk segmen dari kita adalah sekolah dan lembaga pendidikan. Untuk segmentasi konsumen dan persona, kelompok utamanya itu adalah anak-anak usia 1-12 tahun, dan orang tua adalah segmen pelanggan utama kami. Nah, untuk konsumen sendiri, di sini ada yang sama anak Tasya usia 7 tahun, lokasinya di Bintang Metropolitan, peran dalam organisasi jika ada pelanggan atau pelanggan. Berikutnya adalah versi bidon dan alternatif. Untuk jadi bagi fungsional, orang tua ini memberikan cemilan yang memenuhi kebutuhan nutrisi anak, bukan hanya sekedar makan. Untuk jadi gede emosional, orang tua merasa bersalah karena tidak bisa memberikan cemilan sehat kepada anak mereka. Orang tua khawatir dengan dampak negatif biskuit tidak sehat pada kesehatan mereka. Untuk jadi gede sosial, orang tua ingin menjadikan contoh yang baik bagi anak mereka dalam hal pembahasan makanan sehat, jika anak mereka terinspirasi untuk memberi makanan yang sehat. Untuk alternativitas kita hari ini, orang tua bisa memilih biskuit makanan dengan keluarga, strategi, dan rendah lemak trans. Untuk kekurangan dari alternatif yang saat ini, cemilan saya itu benar-benar, cemilan saya yang benar-benar gizi dan sehat itu sulit ditemukan di toko-toko, terutama di daerah pedesaan atau di toko-toko kecil. Untuk verifikasi masalah atau DB, daftar konsumen potensial atau wawancara korban itu ada nama dari negeri, lokasi Sidoarjo, nama daerah, lokasi Sidoarjo, dan yang terakhir dari nama muslim, lokasi di Sidoarjo juga. Untuk validasi masalah sendiri, total konsumen potensial pengguna yang diwawancarai, wawancara luring itu sebanyak 5 orang, dan wawancara daring sebanyak 4. Berapa persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka itu ada 2, dan yang tidak puas dengan alternatif soal ini ada 1. Untuk
biskuit mudah dimakan dan dibawa sehingga cocok untuk camilan di sekolah, perjalanan, atau saat bermain. Terus untuk fitur utama itu ada rasa yang lezat, tekstur renyah, tinggi nutrisi, serat, vitamin, termasuk ramah anak dan terjangkau dan kemudian rasa yang beragam. Untuk keunikan sendiri, biskuit brokoli menawarkan kombinasi unik, yaitu rasa enak, nutrisi tinggi, dan harga terjangkau menawarkan kesehatan camilan sebagai camilan anak yang sehat. Format solusi yaitu adalah produksi dan distribusi murah, logistik mudah dimakan dan dibawa. Terus untuk produk fisik memungkinkan keluasan produk, ada rasa, tekstur, dan produk yang terkait. Untuk teknologi atau metodologi utama kita adalah formulasi panganan rekayasa proses, manufaktur efisien, rantai pasokan efektif, branding kuat, dan pemasaran yang digital. Guys. Ya, baik untuk analisis makro dan tren yang pertama di area sosial itu konsumen lebih memilih cemilan sehat. Untuk area yang berikutnya adalah area sosial juga, yaitu makan nabati lebih alami dan lebih ringkas. Untuk tren yang kita butuhkan di area sosial itu ada cemilan murah diminati, butuh edukasi dan pemasaran. Untuk area berikutnya adalah area ekonomi, jadi butuh edukasi dan pemasaran untuk cemilan sehat. Jadi sumber datanya IHPB Pertanian dan Kebun Tempat. Next. Jadi untuk prototipe kita, jadi format prototipe kita yaitu biskuit brokoli dan kemasan. Untuk fungsionalitas yang disediakan dalam prototipe yaitu bentuk dan tekstur produk. Fungsionalitas yang tidak termasuk dalam prototipe yaitu kualitas produk, kemasan yang ramah lingkungan. Next. Untuk validasi prototipe kita yaitu jumlah pengguna yang dilibatkan ada 10 orang dan beberapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototipe kita yaitu adalah 6 orang. Dan beberapa banyak orang yang netral atau seperti tidak sukai pada satu orang. Untuk umpan balik prototipe yaitu aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna, yaitu dari umpan balik awal pengguna menyukai rasa, gurih, dan teksturnya di stik brokoli. Desain kemasan yang menarik dan informatif juga diapresiasi, serta ukuran produk yang praktis untuk dibawa dan dikonsumsi di berbagai tempat. Label nutrisi yang membantu pengguna memahami manfaat dari produk tersebut. Untuk aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna yaitu adalah dari umpan balik awal. Beberapa aspek dari prototipe biskuit brokoli yang tidak disukai pengguna, dari rasa brokoli yang kurang menonjol, terus tekstur yang terlalu keras, desain kemasan yang kurang menarik perhatian, dan harga produk yang dianggap terlalu mahal dan ukuran porsi yang dianggap tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Untuk analisis persaingan, nama pesaing yaitu ada di stik sayur King Zulia, jenisnya itu adalah langsung, kekuatan produk sehat bebas MSG, dan kelemahannya ada di jamban terbatas. Terus untuk yang kedua adalah PT Kalusari Nabati, itu secara tidak langsung yang kekuatannya yaitu kurang fokus camilan sehat, dan kelemahannya ada di minim diferensiasi dan juga distribusinya. Dan nama pesaing ketiga itu ada dari Superfoods, jenisnya langsung, kekuatannya harga tinggi, ketersediaan yang banyak, kelemahan minim inovasi, dan kemasan kurang menarik. Dan nama pesaing yang terakhir itu ada Hello Fresh, jenis ada tidak langsung, kekuatan sehat, praktis, dan pemasarannya yang bagus, kelemahannya harga mahal dan stok yang terbatas. Untuk produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing kami karena inovasi rasa menawarkan berbagai varian yang unik untuk yang sesuai dengan konsumen lokal, kemasan ramah lingkungan, dan juga bahan-bahan yang digunakan dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Next. Untuk selanjutnya adalah ukuran pasar. Yang pertama ada total addressable market atau TAM. Pasar cemilan sehat di Surabaya sebenarnya nilai 50 juta dolar per tahun untuk mencakup keseluruhan permintaan. Yang kedua ada serviceable yang itu ada serviceable available market atau SAM. Perkiraan SAM untuk biskuit brokoli Surabaya adalah 20 juta dolar per tahun. Untuk yang ketiga serviceable of attainable market atau SOM. Penjual 200.000 unit dengan harga 10.000 per kemasan menghasilkan 2 miliar dalam 2 tahun. Untuk asumsinya itu berfokus di Surabaya. Untuk targetnya sendiri keluarga peduli kesehatan. Untuk distribusi di toko kesehatan, supermarket, dan e-commerce. Untuk sumber penelitiannya PN
Untuk sumber penelitiannya VN News Wire 2024 dan Globe News Wire 2024. Next. Untuk model pendapatan atau strategi harga, untuk model pendapatan utama melalui e-commerce, untuk model pendapatan sekunder melalui marketplace. Next. Nah, jadi untuk ringan mana dari problem biskuit tak sehat, mengatakan kesehatan anak Indonesia, biskuit yang tidak sehat, mengandung kalori, gula dan lemak yang tinggi. Untuk solusinya, nasi biskuit brokoli. Jadi biskuit itu bulan bulanan dan sehingga cocok untuk jaminan sekolah. Untuk metriknya penjualan bulanan, parasapan terdapat jumlah energi digital retensi kepuasan pelanggan. Dan juga ada unique value proposition biskuit brokoli yang hanya sehat dan sehat, kaya serat tanpa mengawet tunjuk, cocok untuk alternatif semua usia. Yang kedua adalah advantage serba unik, brokoli secara lokal dan dibuat distribusi luas, komunitas loyal dan mendukung gaya hidup sehat. Yang berikutnya ada channel, yaitu langsung ke website dan media sosial seperti IG, TikTok Shop. Untuk pasar retail online melalui Shopee, Tokopedia dan Shopee. Untuk customer segment ada anak usia 1 sampai 12 tahun dan orang tua adalah segmen yang utama kami, Sobat dan juga lembaga pendidikan untuk lembaga sekolah. Yang berikutnya ada struktur, ada bahan baku, produksi dan pengemasan, distribusi dan logistik, pemasaran dan branding, pengembangan produk serta teknologi dan operasional untuk website, aplikasi penjualan dan manajemen bisnis. Untuk revenue stream kita dari e-commerce dan retail marketplace. Next. Dan itu sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Green Pantara. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.